kegiatannya. Yang pertama ada pembukaan nanti yang akan disampaikan oleh ibu kurikulum kita. Yang kedua ada menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang keempat ada pemaparan dari CGP kita Ibu Bulan. Terus yang kelima ada tanya jawab, dilanjutkan dengan doa dan penutup. Selanjutnya kita akan langsung menyanyikan terlebih dahulu lagu Indonesia Raya. Kepada Ibu Saragi, dipersilakan. Hadirin dipersilakan. Bapak Ibu, mari kita sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan kita Indonesia. Rangkaian selanjutnya yaitu sambutan dari ibu kurikulum kita yang akan mewakili dari ibu kepala sekolah. Kepada ibunya nih dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Guru beserta PTK SDN 224 Cijambe, yang saya banggakan Ibu Bulan yang merupakan CGP Angkatan ke-11 Kota Bandung. Insya Allah Ibu Bapak hari ini Ibu Bulan akan mendesiminasikan terkait materi budaya positif. Mungkin nanti Ibu Bulan akan memaparkan, menjelaskan apa itu budaya positif, kemudian bagaimana pengalaman beliau saat menerapkan budaya positif di kelasnya, sehingga dengan dilaksanakannya acara ini, apa yang dilaksanakan Bu Bulan di kelasnya dapat diterapkan di kelas-kelas lain di SDN 224 Cijambe. Ibu Bapak yang saya hormati, budaya positif ini tidak hanya dapat dilaksanakan di kelas-kelas, namun dapat dilaksanakan juga di sekolah kita. Apa yang kita lakukan hari ini merupakan salah satu tahapan untuk mengusahakan terciptanya budaya yang positif di lingkungan SDN 224 Cijambe, sehingga seluruh siswa-siswi SDN 224 Cijambe dapat belajar dengan maksimal. Untuk itu, Ibu Bapak saya harapkan dapat menyimak seluruh pemaparan yang akan disampaikan oleh Ibu Bulan terkait budaya positif. Mungkin dari saya dicukupkan sekian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bu Neneng yang telah memberikan sambutan. Acara selanjutnya akan dilanjutkan pemaparan dari Ibu Bulan sebagai
CGP Angkatan 11 Kota Bandung tentang penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Apabila ada bulan, dipersilakan. Terima kasih Pak Angga selaku moderator. Ya, selanjutnya ibu-ibu, ini acara inti ya mengenai pemaparan tindakan aksi nyata saya dalam budaya positif di lingkungan SDN 224 Cijambe Kota Bandung. Pertanyaan pemantiknya, apakah Ibu dan Bapak setuju dengan pernyataan di bawah ini? Adapun yang ke-1, hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca dan membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Silakan Ibu Bapak pahami dari apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak atau pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak, dan memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Selanjutnya, topik dalam materi saya kali ini ada 5 topik. Yang pertama akan dibahas mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Yang kelima, 5 posisi kontrol guru. Dan yang keenam yaitu segitiga restitusi. Baik. Adapun pembelajaran dengan paradigma baru, di mana pembelajaran dengan paradigma baru dilakukan berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kita ketahui profil pelajar Pancasila di sini ada berapa dimensi Bapak Ibu? Ada 6 dimensi. Yang pertama apa Bapak Ibu? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif, bernalar kritis, dan menghasilkan murid yang mandiri. Baik, selanjutnya, untuk itu apa? Disiplin positif itu, DISPO itu apa? Ya, disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin yaitu sesuatu yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik dari dalam diri. Adapun disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa paksaan, tanpa ancaman, dan juga tanpa hukuman. Nah, kita tahu bahwa manusia memiliki 5 dasar kebutuhan manusia. Kebutuhan yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan dapat diterima. Kebutuhan yang ketiga yaitu penguasaan. Yang keempat kebebasan, dan selanjutnya yang kelima yaitu kesenangan. Di sini ada diagram, ya. Diagram bisa dilihat di sini. Yang pertama yaitu aktualisasi diri dalam kebutuhan ini membuat kepuasan sendiri terhadap diri kita sendiri. Adapun
Kebutuhan yang kedua, kebutuhan harga diri, di mana kebutuhan harga diri ini percaya pada diri, prestasi, kemudian menghormati orang lain dan dihormati juga oleh orang lain. Selanjutnya, kebutuhan sosial. Pada tingkatan ini, orang butuh untuk meningkatkan dirinya pada kelompok sosial tertentu dan mengidentifikasikan dirinya dengan kelompok tersebut, yaitu kebutuhan seperti memiliki teman, memiliki keluarga, memiliki cinta dari lawan jenis, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kebutuhan akan keamanan dan keselamatan, di mana kebutuhan akan rasa aman seperti bebas dari penjajahan, bebas dari ancaman, bebas dari rasa sakit, bebas dari teror, dan semacamnya. Yang selanjutnya, fisiologis. Kebutuhan dasar fisiologis ini merupakan kebutuhan sandang, pangan, papan. Kita ketahui kebutuhan pokok yang harus dipenuhi ya Bapak Ibu. Kebutuhan biologis seperti buang air, besar maupun kecil, kebutuhan kita bernafas, dan lain sebagainya. Lanjut. Sekarang masuk ke materi motivasi perilaku manusia. Untuk motivasi perilaku manusia di sini saya akan memaparkan 3 mengenai menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, di mana murid melakukan disiplin diri karena takut akan hukuman. Perilaku ini merupakan tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi perilaku manusia ini dibagi menjadi 3. Yang ke-1, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Yang kedua, karena untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Di mana tadi sudah menghindari ketidaknyamanan hukuman. Jadi murid melakukan disiplin diri karena takut akan hukuman. Perilaku ini merupakan tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Yang kedua, murid melakukan disiplin diri karena menginginkan imbalan, karena ingin menginginkan pujian. Kalau sudah disiplin, dipuji oleh guru seperti itu. Motivasi ini satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Nah, selanjutnya murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan. Ini adalah motivasi yang membawa seseorang ingin memiliki disiplin positif akan kesadaran. Nah, bisa dilihat dari motivasi perilaku ini. Baik. Konsep disiplin dengan identitas yang gagal yaitu hukuman, di mana yang pertama yaitu menyakitkan. Hukuman itu menyakitkan ya Bapak Ibu. Kemudian tidak nyaman, murid merasa takut. Kemudian memaksa, murid menyembunyikan kesalahan sehingga murid itu berpura-pura menyembunyikan kesalahan, dan juga murid menjadi rendah diri. Ini akibat daripada hukuman. Nah, kalau penghargaan, kita memberikan reward sesuatu tetapi tidak pas waktunya, akan mengakibatkan tidak efektif, merusak hubungan, kemudian mematikan kreativitas. Jadi seolah-olah kalau tidak diberikan imbalan, tidak diberikan penghargaan, murid itu tidak bangkit kreativitasnya dan menghukum dengan sistem ranking. Maka di kurikulum 2 Merdeka ini tidak ada sistem ranking dan merampas hak, tidak menghargai dirinya. Selanjutnya, konsep disiplin dengan identitas sukses yang ke-1 yaitu konsekuensi dan restitusi. Adapun konsekuensi di sini dibagi menjadi penguatan jangka pendek, ya. Kemudian perlu monitor yang berkelanjutan. Selanjutnya yang ketiga adanya stimulus dan respon. Yang keempat murid menghormati peraturan. Yang kelima kehilangan waktu untuk mengurangi kesalahan. Jika konsep disiplin dengan identitas sukses melalui restitusi, yang pertama
murid akan bertanggung jawab dengan perilakunya. Yang kedua, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Yang ketiga, murid menghormati dirinya dan orang lain. Yang keempat, teori kontrol. Dirinya memegang kontrol. Dan yang kelima, murid bersemangat untuk memperbaiki kesalahan jika dilakukan dengan restitusi. Selanjutnya, konsep disiplin melalui pendekatan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Adapun ciri-ciri restitusi yang pertama bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Yang kedua, untuk memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawanan bukan paksaan. Yang keempat, menuntut untuk melihat kesalahan. Yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, fokus pada karakter bukan tindakan. Yang ketujuh, menguatkan dan fokus pada solusi. Ini adalah ciri-ciri daripada restitusi. Perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Contoh kasus, misal murid yang tidak mengerjakan tugas atau PR. Jika hukuman di sini dikatakan guru menghukum murid dengan menyuruh lari keliling lapangan, menyikat WC, atau menghukum murid mengerjakan PR di luar kelas. Guru menjadi marah dan murid dampaknya menjadi takut. Nah, di sini kenapa masuk ke dalam hukuman? Misalnya anak tidak mengerjakan PR, kemudian anak disuruh lari keliling lapangan. Apakah ada hubungannya dengan tidak mengerjakan tugas dengan lari? Tentu tidak ada, ya Bapak Ibu. Makanya ini menjadikan hukuman. Yang selanjutnya, jika murid tidak mengerjakan PR atau tugas, konsekuensi, di mana guru memberikan konsekuensi untuk menulis cerita sebanyak 3 paragraf. Nah, dampak yang akan terjadi yaitu guru tegas memberikan tugas menulis cerita dan murid menghormati peraturan. Sebatas menghormati peraturan. Jika dilakukan dengan restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas dirinya dan membantu murid menyelesaikan masalahnya, di mana guru terbuka dan murid di sini menghormati dirinya dan orang lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai 5 posisi kontrol seorang guru. Adapun yang pertama, guru itu sebagai penghukum. Guru itu pembuat merasa bersalah. Murid di sini ya, pembuat merasa bersalah. Kemudian guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Kira-kira menurut Bapak dan Ibu, posisi kontrol mana nih? Kita sebagai seorang guru yang harus dilaksanakan yang baik, ya, seperti itu. Apakah sebagai penghukum atau pembuat merasa bersalah, ataukah kita bersama murid sebagai teman, atau guru hanya sebagai pemantau, atau guru sebagai manajer? Baik. 5 posisi kontrol seorang guru. Jika guru sebagai penghukum, contohnya seperti ini: patuhilah aturan sekolah, lalu berdiri di depan sekolah. Ini guru sebagai penghukum. Jika guru sebagai pembuat merasa bersalah, guru bersikap seperti ini: berapa kali guru harus memberitahu kamu, ibu sangat kecewa sama kamu. Jadi muridnya merasa bersalah jika seorang guru berkata demikian. Jika guru sebagai teman, ayolah yang tertib, buat bu guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Ini guru sebagai seorang teman. Jika guru sebagai pemantau, seperti ini: kamu
sudah melanggar, apa peraturannya? Apa konsekuensinya? Jadi bertanya kepada murid, apa peraturannya? Apa konsekuensinya? Dan murid harus bisa menerapkan, Bu, peraturannya seperti ini, Bu, konsekuensinya seperti ini, jika guru sebagai seorang pemantau. Selanjutnya, jika guru sebagai seorang manajer, pertama, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu dapat memperbaiki kesalahanmu itu? Nah, di sini siswa yang tidak mengerjakan PR tersebut dimasukkan ke ruang khusus seperti ruang BK seperti itu, kemudian ditanyakan, apakah kamu tahu kesalahanmu di mana? Ya. Raut wajah guru juga jangan terlalu tegang, jangan terlalu sangat, nanti siswanya takut karena guru sebagai seorang manajer. Kemudian bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu itu biar anak-anak kita tahu di mana letak kesalahannya. Selanjutnya, posisi kontrol seorang guru yang tepat yaitu sebagai seorang manajer, di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Yang selanjutnya, posisi manajer di sini mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif dan keberhasilan pada diri murid. Murid mengakui kesalahannya dan murid meyakini keyakinan kelasnya seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke bab keyakinan kelas. Di sini saya mau bertanya kepada Bapak Ibu semua, sudahkah di ruangan atau sudahkah bersama siswa-siswi Bapak Ibu semua membuat keyakinan kelas? Sudah. Dilakukannya apakah di sini dominan guru atau bersama-sama dengan murid? Bersama-sama ya, membuat keyakinan kelasnya itu bersama-sama dengan murid. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Kalau dulu biasanya di ruangan itu ada tata tertib kelas atau tata tertib sekolah. Sekarang diganti harus menjadi keyakinan kelas. Suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik dari dalam diri seseorang. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan atau tata tertib seperti itu. Selanjutnya, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Nah, lebih abstrak dari peraturan, lebih sedikit tadi tapi mudah diingat, berupa pernyataan yang universal, kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar dapat diterapkan, dibuat dalam bentuk kalimat positif. Nah, tadi benar ya, keyakinan kelas di sini semua warga kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Selanjutnya, keyakinan kelas ini di mana guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan kelas juga berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Nah, selanjutnya kita masuk ke segitiga restitusi. Restitusi menurut dosen tahun 2004 merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Seperti itu, restitusi. Segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah di mana tujuannya menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di sini guru berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi
dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahapan. Adapun tahapan yang pertama yaitu menstabilkan identitas, tahapan yang kedua yaitu memvalidasi tindakan yang salah, dan tahapan selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Seperti itu. Jadi ada 3 tahapan. Seperti ini tahapan segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas, di mana tidak langsung menyalahkan murid, ya. Tetapi di sini guru berperan sebagai manajer, murid semuanya pernah melakukan kesalahan. Nah, yang kedua validasi tindakan yang salah. Yang ketiga menanyakan keyakinan dari kesalahan murid dan murid memperbaiki kesalahannya, seperti itu. Nah, ini ada skenario kasus di mana pada suatu hari ketika akan mengumpulkan tugas, salah seorang murid ada yang tidak membawa tugas. Kemudian saya bertanya dan berbicara sambil tersenyum dan juga berbicara dengan baik, seakan bukan menginterogasi, hanya mengobrol biasa. Alhamdulillah murid tersebut bercerita tentang apa yang dia tanyakan serta memiliki alasan mengapa tugasnya tidak dibawa. Saya pun mengingatkan dengan nada biasa dan menanyakan tentang keyakinan dan ada inisiatif dari dalam dirinya untuk memperbaiki kesalahan. Alhamdulillah murid pun senang dan tidak merasa takut serta meminta maaf serta berusaha untuk tidak mengulanginya lagi. Kemudian ada skenario yang kedua, ini kejadian nyata di kelas saya. Ada seorang siswa laki-laki di sini, tidak di kelas 4A. Sudah saya lihat selama 3 hari berturut-turut dia itu datang terlambat ke sekolah. Kemudian tugas tidak dikerjakan. Nah, saat di dalam kelas pun anak terlihat lemah, letih, lesu, ngantuk, muak terus. Nah, kemudian saya melakukan segitiga restitusi. Cek. Kemudian saya melakukan segitiga restitusi ini. Saya menanyakan kepada anak tersebut. Saya bimbing, diarahkan ke sebuah ruangan. Saya menanyakan, mengapa kamu datang terlambat? Mengapa saat di kelas kamu terlihat lesu, tidur terus seperti itu, tidak bersemangat mendapatkan pelajaran? Kebetulan pelajarannya adalah matematika. Setelah saya berkomunikasi dengan bahasa yang tidak bernada tinggi, anak tersebut menjawab, ya Bu, mohon maaf karena ternyata anak tersebut diberikan HP baru oleh orang tuanya. Saking asiknya dia itu setiap hari bermain HP, mabar sama temannya, kemudian nonton YouTube dan lain sebagainya, sehingga dia lupa akan PR yang sudah saya berikan. Nah, dia keasikan sama handphone tersebut. Nah, kemudian saya juga menjelaskan di sana, boleh kamu, tapi jangan berlebihan. Diberikan HP baru oleh orang tua, mungkin anak merasa senang, namun handphone tersebut harus digunakan untuk kegiatan pembelajaran seperti itu. Nah, selanjutnya saya menanyakan lagi kepada siswa tersebut, apakah kamu tahu kesalahan kamu ada di mana? Ya Bu, saya kesalahannya. Dia bercerita. Nah, selanjutnya saya menanyakan keyakinan kelasnya di sana. Nah, apakah kamu tahu kita sudah membuat keyakinan kelas? Ya. Poin apa yang didapatkan dari sana? Bu, saya datang terlambat. Saya akan mematuhi keyakinan kelas bahwa mulai besok anak-anak tidak akan datang terlambat. Ya.
Ya, baik. Kemudian setelah diberikan segitiga restitusi itu, anak tersebut mengakui kesalahan dan juga alhamdulillahnya di hari berikutnya anak tersebut datang tepat waktu dan bisa mengoptimalkan handphone itu dengan baik seperti itu. Itu kasus yang kedua. Ini salah satu kegiatan dokumentasi saya terhadap budaya positif, di mana kelas kami sudah membuat keyakinan kelas, di mana datang ke sekolah tepat waktu paling lambat pukul 6.55, kemudian berkomunikasi dengan siswa, diharapkan bersikap sopan dan santun dalam setiap kegiatan dalam pembelajaran. Selanjutnya menghormati. Di sini semua murid diharapkan untuk menghormati kepada gurunya dan semua warga sekolah. Selanjutnya berpartisipasi aktif. Nah, dalam setiap pembelajaran jujur. Siswa di sini harus berani mengakui kesalahan dan mengungkapkan kejadian dengan jujur, serta saling menghargai dan saling menghormati sesama teman, serta menjalankan kebersihan. Menjalankan kebersihan ini yaitu piket kelas seperti itu. Baik, terima kasih. Sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Terima kasih Ulan yang telah memaparkan tentang budaya positif, di mana di dalamnya banyak konsep inti, ada disiplin positif, ada motivasi perilaku manusia, 5 kebutuhan dasar, pos 5 posisi kontrol seorang guru, dan juga keyakinan kelas. Yang terakhir ada segitiga restitusi. Baik, untuk acara selanjutnya kita akan lakukan ke sesi tanya jawab. Mangga kepada Bapak Ibu, bila ada yang mau bertanya ataupun menambahkan tentang materi budaya positif ini, saya persilakan. Terima kasih Pak Rijal. Mangga untuk Pak Rijal memberikan pertanyaan. Saya ingin bertanya kepada Muhammad mengenai restitusi. Bagaimana cara yang paling tepat untuk membuat murid menerima restitusi jika mereka bermasalah? Ada lagi yang mau bertanya Bapak Ibu? Silakan. Atau jawab dulu aja langsung ya. Pertanyaannya dari Pak Rijal itu, bagaimana cara yang tepat jika murid bermasalah menggunakan restitusi? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya, Pak Rijal. Bagaimana cara guru jika anak bermasalah dan mengenai restitusi seperti itu? Baik, saya izin menjawab Bapak. Di sini di mana guru memposisikan sebagai seorang manajer. Anak diminta untuk datang, jangan di kelas ya, sebaiknya di ruangan khusus. Adapun misalnya di kelas itu antara siswa yang bermasalah dengan guru, tidak di depan siswa-siswa yang lain. Nah, kemudian yang kedua di sana tadi menstabilkan identitas. Yang pertama, menstabilkan identitas anak, di mana langsung menanyakan kepada murid, apakah kamu tahu kenapa ibu panggil ke ruangan ini? Nah, tapi dengan nada yang tidak
samar seperti itu ya. Kemudian yang kedua, memfasilitasi tindakan yang salah, di mana siswa setelah ditanyakan kesalahannya, apa dia tahu letak kesalahannya di mana. Setelah itu selanjutnya menanyakan keyakinan. Kita kan sudah mempunyai keyakinan. Di sini apakah kamu mau memperbaiki perilaku kamu misalnya. Nah, dia diminta untuk berpikir, oh iya, kita sudah mempunyai keyakinan dan harus kita jalankan. Tidak hanya siswa saja yang dijalankan, tetapi sebagai seorang guru juga harus bisa membimbing, kemudian memotivasi dan mengarahkan selalu siswa tersebut. Seperti itu mungkin Pak Rijal. Terima kasih. Terima kasih Bu Bulan. Apakah ada yang selanjutnya? Bapak Ibu silakan bila ada yang mau bertanya kembali kepada Bu Bulan. Terima kasih. Assalamualaikum. Ini bukan pertanyaan, mungkin hanya mengapresiasi buat Bu Bulan yang di mana kita di SD 24 Cijambe sudah ada CGP yang baru, termasuk Bu Bulan dan Pak Ika, yang sudah memberikan atau berbagi ilmu apa yang sudah didapat dari CGP diberikan lagi disayari ke teman-teman yang mungkin ada sebagian yang sudah mengetahui dan dulu. Tapi alhamdulillah dengan adanya diseminasi ini berbagi hal-hal positif dari bulan, mudah-mudahan bagi kita yang belum tahu jadi lebih paham, lebih tahu dan jadi amal juga buat bulan. Hanya itu saja saya berikan apresiasi yang sangat baik, sangat bagus. Mudah-mudahan dan bagi teman-teman yang lain juga yang mempunyai atau memiliki hal-hal yang baru bisa selalu berbagi dengan rekan-rekan, dengan teman-teman di sini, biar kita sama-sama maju untuk kemajuan SDN 24. Mungkin hanya itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eli atas apresiasinya buat kami CGP yang ada di 24 Cijambe ini. Baik Bapak Ibu, masih ada pertanyaan selanjutnya? Oh iya, silakan. Oh iya. Saya belum paham itu tentang poin yang kedua tuh, validasi tindakan yang salah. Bentuk realnya gimana? Nah, itu aja. Baik, untuk memvalidasi tindakan yang salah di sini, setelah anak distabilkan identitasnya seperti itu, ditanyakan, kemudian anak divalidasi valid antara guru dan murid, sama-sama ada benang merah di sini, kesalahan apa yang dilakukan oleh anak tersebut sehingga sinkron antara murid dan siswa seperti itu. Misalnya tadi yang saya contohkan, saya kan mengira anak tersebut datang kesiangan. Kita nggak tahu, kita tidak bisa langsung kamu datang kesiangan seperti ini. Tetapi kita ngobrol dulu, kita sharing dulu di sini. Kita sebagai manajer di sini menanyakan apa sih alasannya, memvalidasi tindakan yang salah. Apa sih alasannya kamu datang kesiangan? Kemudian saat di kelas anak itu tidur seperti itu. Oh, ternyata kita tahu kejujuran anak itu jujur, ternyata dibelikan HP baru oleh mamahnya, dia bermain sampai larut malam, kemudian juga tidak mengerjakan tugas. Nah, jadi sinkron antara guru dengan siswa seperti itu Bu, untuk validasi tindakan yang salah, sehingga setelah
setelah akur nih pernyataan dari murid dan guru, guru dapat menerima dengan kejujuran murid, murid bercerita dengan hal yang sebenar-benarnya real di lapangan seperti apa, sehingga kita dapat menanyakan keyakinan. Kita membuat penguatan di sini seperti itu, Bu. Ya. Terima kasih, Ibu. Selanjutnya. Maka untuk yang selanjutnya, Bapak Ibu masih ada? Ya, oke. Untuk acara selanjutnya, karena waktu sudah sampai pada penghujung acara, akan dilanjutkan oleh doa yang akan dilakukan oleh Bapak Asep Sofian. Kepada Bapak Asep Sofian dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam rangkaian acara diseminasi disiplin positif, marilah kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang dipaparkan, apa yang disampaikan bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita, di dalam mengajarkan kepada anak-anak yang menjadi harapan bangsa ke depan. Mudah-mudahan disiplin positif ini bukan hanya menular dalam hal pemahaman, tapi dalam tindakan serta aplikasi di dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu kita berdoa mudah-mudahan khususnya kepada CGP Angkatan 11 diberikan kelancaran, kemudahan, kesuksesan, sehingga apa yang dihadapi diberikan jalan keluar yang terbaik, diberikan solusi yang mudah sehingga mendapatkan hasil yang terbaik, yang berprestasi bukan hanya di hadapan manusia tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa atibi sultan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma yassir wa la tu'assir, Allahumma yassir wa la tu'assir, Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma bashir wa la tunafir, Allahumma bashir wa la tunafir. Ya Allah, berikan kemudahan, kelancaran kepada rekan kami yang sedang melaksanakan tugas sebagai guru penggerak. Ya Allah, ya Rabbana ya Karim, berikan jalan keluar yang terbaik, berikan kabar gembira sehingga dapat melaksanakan kegiatan ini dengan mudah, dengan lancar, dan menghasilkan hasil yang terbaik di sisimu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. As'aluka ijaban wa al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asep yang telah memberikan doa-doanya kepada kami semua. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang telah hadir di acara desiminasi ini. Mudah-mudahan dapat memberikan wawasan kepada kita tentang bagaimana budaya positif dilaksanakan di lingkungan sekolah. Ditutup dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk pelaksanaan disiplin positif di kelas saya sebagai guru kelas 1 sudah dilaksanakan, walaupun untuk kelas 1 masih belum sempurna sekali, tapi sudah mulai dilaksanakan. Untuk bulan yang memberikan desiminasi tentang disiplin positif sangat bagus. Terima kasih memberikan hal-hal baru buat kami yang belum tahu. Semangat terus, sukses terus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah
setelah mengikuti desiminasi hari ini bersama Bulan mengingatkan saya untuk terus menerapkan budaya positif, khususnya untuk menyelesaikan masalah peserta didik melalui segitiga restitusi. Nah, bagaimana kita sebagai seorang guru tidak langsung menghakimi peserta didik terkait permasalahannya, karena setiap peserta didik pasti pernah melakukan kesalahan. Kita harus bisa menyelesaikan permasalahan peserta didik dengan cara yang baik agar peserta didik juga merasa tidak dihakimi dan bisa memberikan perubahan terkait dengan apa yang kesalahan yang sudah diperbuatnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bulan selaku CGP Angkatan 11 yang sudah memaparkan materi tentang desiminasi budaya positif. Menurut saya sangat bermanfaat karena materi tersebut bisa menambah dan pelajaran yang baru untuk menyelesaikan masalah peserta didik. Jadi tidak langsung menghakimi peserta didik, di mana kita harus bisa menyelesaikan masalah peserta didik dengan cara yang baik agar peserta didik tidak merasa dihakimi dan memberikan perubahan terkait dengan kesalahan yang sudah dibuat. Sekali lagi terima kasih kepada Bulan, saya mendapatkan ilmu yang baru. Sukses selalu untuk CGP-nya. Semangat! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Ropiah Muhtar. Saya rekan sejawat Ibu Dwi Muji Wulandari, CGP Angkatan 11. Ibu Dwi Muji sudah mendesiminasikan budaya positif dengan sangat baik. Pemaparan yang beliau bagikan kepada kami sangat bermanfaat sekali bagi kami semua. Alhamdulillah, kami mendapatkan banyak sekali pengetahuan mengenai budaya positif. Ibu Dwi Muji Wulandari juga sudah mengimplementasikan budaya positif di lingkungan sekolah. Terutama beliau sudah mengimplementasikan budaya positif di lingkungan kelas seperti salah satunya adalah keyakinan kelas, segitiga restitusi, dan juga yang lainnya. Semoga budaya positif yang beliau lakukan di lingkungan sekolah dapat menjadikan motivasi bagi kami warga sekolah SDN 224 Cijambe. Semangat dan sukses selalu Ibu Dwi Muji Wulandari. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dwi Muji Wulandari, CGP Angkatan ke-11 yang telah menyampaikan aksi nyata tentang berbagi praktik baik disiplin budaya positif di lingkungan sekolah kami, di mana praktek tersebut sangat membantu kami dalam bersinergi bersama-sama dalam menjalin hubungan baik antara guru dan murid. Sehingga dengan adanya konsep disiplin dengan identitas sukses yang Ibu Dewi paparkan, semua itu insya Allah akan mencapai tujuan yang diinginkan oleh semua guru. Mungkin itu saja. Sukses selalu untuk Ibu Dewi Muji Wulandari untuk melaksanakan CGP-nya yang angkatan ke-11. Sukses selalu, terima kasih, semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin memberikan testimoni mengenai desiminasi budaya positif yang dipaparkan oleh Ibu Dwi Muji Wulandari SPD. Saya memahami materi-materi yang disampaikan oleh Ibu Dwi Muji Wulandari, menjelaskannya dengan baik. Terima kasih Bu untuk paparannya. Saya bisa mengerti materi-materi yang Ibu jelaskan pada desiminasi tersebut. Kesannya semoga Ibu bisa menjadi salah satu guru penggerak yang bisa menggerakkan kita semua, yang bisa menggerakkan pendidikan ke arah yang lebih baik. Semangat Bu, pasti Ibu bisa menjadi salah satu guru penggerak angkatan 11. Pesannya tetap semangat Bu, untuk melewati tahap-tahap untuk bisa menjadi seorang guru penggerak. Semangat ya Bu ya. Semoga Ibu sukses selalu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Bu Dwi Muji Wulandari, CGP Angkatan 11, yang telah memaparkan materi tentang desiminasi budaya positif. Menurut saya sangat bermanfaat sekali karena materi tersebut untuk menyelesaikan suatu masalah tanpa menghakimi peserta didik. Hebat untuk Bu Wulan. Terima kasih, tetap semangat. Insya Allah akan saya terapkan di kelas saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neneng Rohaeti. Saya adalah salah satu rekan sejawat dari Ibu Dwi Muji Wulandari, atau lebih dikenal dengan sapaan Ibu Wulan. Ibu Wulan merupakan salah satu CGP Angkatan ke-11 Kota Bandung dari SDN 224 Cijambe. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan testimoni terkait kegiatan desiminasi dengan judul Budaya Positif yang sudah dilaksanakan Ibu Wulan di hadapan guru-guru SDN 224 Cijambe. Secara keseluruhan, kegiatan desiminasi berlangsung secara lancar, terjadinya diskusi yang aktif antara Ibu Wulan beserta guru-guru di SDN 224 Cijambe. Bu Wulan menyampaikan materi tentang keyakinan kelas, posisi guru dalam membentuk budaya positif, serta tentang restitusi. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih karena Ibu Wulan telah berbagi aksi nyata serta berbagi informasi-informasi terbaru di dunia pendidikan. Semoga apa yang dilakukan Ibu Wulan dapat dilakukan juga oleh guru-guru lain di SDN 224 Cijambe dan memberikan dampak yang positif bagi kemajuan pendidikan di SDN 224 Cijambe. Demikian testimoni dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap saat, setiap waktu, keringat basahi tubuh. Ini saat yang ku tunggu. Hari ini ku buktikan, ku yakin aku kan menang. Hari ini kan dikenang. Semua doaku panjatkan, sejarahku persembahkan. Terus fokus, satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus kita kejar, lampaui batas. Terus fokus, satu titik, hanya
Setiap saat, setiap waktu, keringat basahi tubuh. Ini saat yang ku tunggu. Hari ini ku buktikan, ku yakin aku kan